Halo, nama saya Citra Disti, saya pemain Timnas Futsal Indonesia. Asli Tangerang, sebelahan sama Jakarta. Sejauh ini sih masih aktif dan kemarin juga namanya masuk di proyeksi buat SEA Games tahun ini, kalau nggak ditunda lagi. Perjalanannya panjang banget ya. Kalau misalnya cerita ini panjang banget ya. Jadi yang pasti semuanya itu berawal dari hal kecil. Tadi aku bilang aku punya tim kecil lah di Tangerang, lalu mengikuti event, akhirnya juara. Dari event itu pun masuk ke Liga Pro. Liga Pro itu kan udah gede ya, konteksnya udah se-Indonesia dan itu dilihat sama seluruh Indonesia lah, bahkan pelatih-pelatih timnas. Nah, disitulah ada talent scoutingnya juga dari pemain Liga Pro. Nggak hanya yang juara, biasanya setiap tim yang pemainnya bagus nanti dikumpulkan, lalu mereka ada seleksi. Nah, dari seleksi itu dipilih lagi 24, akhirnya 14 yang masuk. Nah, alhamdulillah bisa nyampe ke 14 orang itulah. Sebagai penjaga gawang, penjaga hati juga sih. Penjaga gawang. Sampai Malinau itu tanggal berapa ya? 4. Tanggal 4 Januari. Kesan pertamanya sih yang pasti memang apa ya, saya tuh selalu senang kalau datang ke daerah baru yang belum pernah saya datangin gitu kan. Apalagi kan ini jauh banget sama tempat tinggal saya di sana tuh, di sini nggak ada macet lah. Di sana ngeliatnya bangunan sempit. Kalau di sini masih ya tadi banyak pohon gitu kan. Panasnya juga beda, walaupun di sini panas ya, tapi karena nggak ada polusi jadi beda. Kalau di sana tuh panasnya nyengat, langsung bajunya tuh langsung bau kotor mukanya. Kalau di sini sih enggak, karena tadi masih sedikit polusinya dan banyak pohon-pohonan, enak udaranya gitu. Agendanya memang kesini mau mengikuti turnamen yang diadakan di sini gitu. Ya itu memang kalau misal saya kan baru gabung, baru bermain bareng juga. Nah, gak mungkin dong langsung, karena kan memang tidak pernah main bareng sebelumnya. Jadi saya yang menyesuaikan mereka, bukan mereka menyesuaikan saya gitu. Jadi paham lah dari match pertamanya udah tahu sih karakter pemainnya. Ada yang bisa dipasing pas di kaki, ada yang bola daerah, ada yang punya dribbling atau enggak. Jadi ya itu, kita kalau mau bermain futsal tuh harus kenali lawan, kenali teman, kenali diri. Nggak cowok, nggak cewek. Duelnya itu luar biasa. Dan mereka lebih ke nothing tulus gitu bermain, nggak banyak tekanan. Kalau di daerah saya di kota itu justru banyak tekanan gitu, kayak harus menang, harus apa. Kalau di sini lebih ke nothing tulus, akhirnya ya bermainnya lepas gitu. Muda-mudanya mereka punya potensi. Nah, tapi anak muda itu memang harus diarahkan. Tadi saya bilang sumber daya pelatih itu paling penting, karena usia pemuda itu kan fondasi ya. Karena mereka akan bermain nanti di usia prestasi, itu di usia mudanya itu. Nah, makanya kenapa pelatih akademi itu harus punya pelatih yang luar biasa, karena kayak rumah aja, fondasi harus bagus gitu kan. Nanti ketika dia udah dewasa, dia sudah punya basic yang bagus. Dia bisa bermain seperti apa aja dengan siapa aja. Harus sering ada event di sebuah daerah, karena biasanya mau klub futsal atau akademi, kalau hanya latihan tanpa ada turnamen biasa mereka jenuh gitu kan. Tapi kalau ada event pasti kan mereka akan semangat nih latihannya, ada tujuannya gitu. Tapi kalau cuma latihan terus nggak ada turnamen pasti jenuh gitu. Nah, kalau bisa setiap bulan diadakan turnamen, ya kalau bisa sebulan 2 kali lebih bagus. Nah, dari situlah akan kelihatan potensi pemain daerah untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Olahraga itu yang bisa mengangkat, biasanya bisa mengangkat kabupaten kota, bahkan daerah, bahkan negara di tempat lain. Jadi potensi olahraga itu dari yang kecil nih di kota, kabupaten, daerah, harus terus ditingkatin. Kalau di luar justru setiap minggu, seminggu sekali itu ada pertandingan. Jadi
dalam seminggu itu akademi atau klub ada tujuan dia mau bertanding, seminggu latihan 2 kali 3 kali, Sabtu minggunya bertanding, gitu terus berulang. Wasit juga banyak mata pencaharian lah di sana gitu. Kayak kemarin turnamen mereka sempatkan hadir itu luar biasa sih. Kalau di daerah saya justru itu yang jarang terjadi. Nah kalau di sini dia sampai mau datang nonton langsung, mensupport langsung, itu kan bukti perhatian ya. Perhatian kecil karena semua yang besar kan berawal dari yang kecil. Itu menurut saya sih jumlah yang sangat besar ya untuk sebuah daerah gitu kan. Apa memang kalau udah masuk olahraga itu tanggung jawab KONI gitu kan. Nah biasanya dari KONI itu kalau futsal dia turun dulu tuh ke AFK, AFKAP atau AFKOT-nya. Nah baru bisa ke atletnya, ke cabangnya masing-masing kayak gitu. Saya juga sempat baru dengar kalau di Malinau ini nggak ada akademi, sedikit lah akademi. Kalau di sana itu dia ada AAV itu Liga Pembinaan. Nah di sini mungkin masih bisa dihitung lah. Kalau di sana udah banyak banget gitu kan. Nah sumber daya pelatih itu juga harus ditingkatkan karena memang pemain yang baik pasti dari pelatih yang baik. Nah kayak gitu. Jadi akademi itu kan usia dia berjenjang. Dari usia 12 ada, usia U14 ada, U16 ada gitu kan. Nah yang aku lihat kan event ini kan umum ya, jadi masih usianya umum gitu. Sedangkan kan kalau futsal itu ada regenerasinya. Nah kalau akademi itu biasanya maksimal justru usia 16 itu udah maksimal. 16 ke 20 itu udah usia prestasi. 20 ke atas harusnya udah jadi pemain profesional atau timnas gitu. Dan futsal juga sekarang sudah bisa jadi industri lah. Udah banyak yang hidup dari futsal kalau saya lihat. Beda sama dulu gitu. Sekarang saya di daerah saya justru udah jadi pelatih akademi futsal gitu. Di samping masih bermain juga gitu. Oh boleh, nanti boleh nanti buka cabang lah di sini.